الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita masih dalam pembahasan bab yang menjelaskan tentang sebab kekufuran dan kesyirikan Banu Adam. Wa huwa al-ghulu fi salihin, bersikap ekstrem, berlebih-lebihan dalam menyikapi orang-orang saleh dan mendudukkan mereka di atas kedudukan mereka yang sebenarnya, memberikan pujian kepada mereka dengan pujian-pujian yang tidak sepantasnya untuk diberikan pada mereka. Bahkan terkadang pujian tersebut merupakan pujian yang khusus untuk diberikan pada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Telah kita sebutkan athar Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau menjelaskan sebab kekufuran, sebab awal terjadinya kesyirikan adalah sikap ghulu yang ada di tengah masyarakat beberapa orang saleh. Wat, Suwa', Yaghus, 'Ya'uq dan Nasr, di mana mereka tatkala merasa kehilangan dengan meninggalnya mereka ini orang-orang yang dikenal kesolehannya, maka mereka pun merasa kehilangan dan mereka pun menginginkan untuk mengenang jasa-jasa mereka, mengenang kebaikan-kebaikan dan kesolehan yang ada pada mereka. Maka dengan sebab inilah kesempatan bagi syaitan untuk menggoda mereka dan menjerumuskan mereka dalam kekufuran itu. Tapi sebagaimana kita sebutkan ya ikhwan, asy-syayatin mengerjakan hal ini tidak sekaligus. Proyek yang membutuhkan jangka panjang. Akan tetapi mereka punya target keberhasilan. Maka mereka pun membisikkan dan memberikan waswas kepada mereka untuk membuat patung. Lalu masing-masing dari patung tersebut dimiripkan dengan wajah-wajah mereka dan diberikan dengan nama-nama mereka, yang pada asalnya dan tujuannya agar kemudian mereka senantiasa mengingat kebaikannya dan berusaha untuk mengikuti kebaikan mereka, kesolehan mereka. Jadi asalnya baik. Al-iqtida' bihim wal-iqtida' bi salahihim, agar kemudian mengikuti kebaikan mereka, mengikuti kesolehan mereka. Akan tetapi wa kam min muridin lil khairi la yusibah, berapa banyak orang-orang menghendaki kebaikan tapi
tidak mendapatkan kebaikan itu. Tidak memperoleh kebaikan itu. Disebabkan karena jalannya yang tidak benar, yang tidak syar'i, yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang mereka inginkan pun tidak terpenuhi. Yang terjadi bahkan adalah terjadinya sikap al-ghulu, dan lama-kelamaan generasi demi generasi silih berganti, ditambah dengan dilupakannya ilmu. Orang-orang meninggalkan ilmu, sehingga yang terjadi adalah syirik, al-kufru billah. Dari sini menunjukkan ikhwani fi din azakumullah, bahwa di dalam mengambil wasilah untuk mendapatkan suatu kebaikan, mendapatkan suatu ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan dengan cara-cara yang ghairu masyru'. Tidak disyariatkan. Walaupun mungkin menurut pandangan dan menurut akal, menurut perasaan kita, bahwa kelihatannya wasilah ini baik, cara ini baik, ya, untuk menarik manusia dan untuk mengingatkan kembali mereka terhadap Al-Quranul Karim, agar mereka senang baca Al-Quran, agar mereka senang berzikir, agar mereka senang salatul lail, agar mereka senang mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan cara-cara yang tidak syar'i, dengan anasyid, dengan zikrul jama'i, dengan membuat patung, tamthiliyat, membuat film, drama, ya, festival dan lain sebagainya. Nah, maka yang demikian ini tidaklah mendatangkan hasil yang baik, dan tidaklah mendatangkan hasil yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Allamah Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najri rahimahullahu taala, wa qala Ibnul Qayyim, dan berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, qala ghairu wahidin minas salaf, berkata bukan satu orang dari ulama salaf, lamma matu akafu ala kuburihim, tatkala mereka mati, orang-orang yang saleh ini, maka masyarakatnya i'tikaf, tinggal di kuburan-kuburan mereka. Mereka merasa kehilangan, tidak tega meninggalkan kuburannya. Jadi mereka senantiasa menjaga kuburan itu. Nah, silih berganti demikian keadaan mereka. Thumma sawwaru tamathilahum, kemudian mereka pun menggambar dan membentuk, ya, patung-patung mereka, berhala-berhala mereka. Thumma tala alaihimul amadu fa'abaduhum, kemudian panjanglah atas mereka itu zaman, sehingga mereka pun menyembahnya. Pada awalnya hanya i'tikaf, ya. Lalu kemudian ditambah dengan at-taswir, menggambar, membentuk. Maka dari sini menunjukkan bahwa at-taswir, menggambar, merupakan dari amalan-amalan kaum jahiliyah dahulu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang akan hal ini. Inna syaddan nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah al-musawwirun. Ya. Orang-orang yang menggambar. La'anallahu al-musawwirin
Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang menggambar. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara gambar yang memiliki bayangan atau tidak. Berdasarkan pendapat yang sahih dari pendapat para ulama. Nah, wa an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dan dari Umar bin Al-Khattab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni, janganlah kalian melakukan itra. Yang dimaksud dengan al-itra, mujawazatul had fil madah wal kadhib alaih, melampaui batas dalam hal memberikan pujian dan berdusta atasnya. Melampaui batas, berlebih-lebihan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mempermisalkan sikap mujawazatul had itu, sikap itra itu, sikap berlebih-lebihan itu seperti sikap itra'nya kaum Nasara terhadap Isa bin Maryam, nabi mereka. La tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian melakukan itra, berlebih-lebihan dalam memberikan pujian padaku, sebagaimana kaum Nasara mereka telah memberikan pujian-pujian itu kepada Isa bin Maryam alaihi salam. Karena sikap ekstrimnya mereka terhadap nabi mereka, maka mereka mengangkat nabi mereka itu di atas kedudukan sebagai rasul, dijadikan sebagai anak Ibnullah, diangkat sebagai anak Allah, dan dialah Tuhan. Ya. Mereka menganggap bahwa Isa itu adalah Tuhan. Dan larangan ini bersifat umum. Bukan hanya larangan untuk mengikuti orang Nasara, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian mereka. Ya, seperti qasidah Al-Buaisiri, di mana dia mengatakan dalam salah satu syairnya, da' madda'athun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakim. Da' madda'athun nasara fi nabiyihim, tinggalkan apa yang disangka oleh orang-orang Nasara tentang nabi mereka, tentang Isa alaihissalam, yakni jangan kalian mengikuti pujiannya kaum Nasara terhadap nabi dan rasul mereka. Wahkum bima syi'ta fihi wahtakim. Akan tetapi jika engkau hendak memberikan pujian kepada nabimu, silahkan puji dengan pujian apa saja. Puji dengan puji apa saja. Ya. Akan tetapi jangan mengikuti Nasara. Bas. Kalau kamu hendak memberikan pujian padanya dengan berbagai pujian, walaupun terhadap perkara yang tidak diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan. Kata Al-Buaisiri demikian. Jadi kalian menyatakan bahwa Rasulullah SAW mengetahui ilmu ghaib, ini adalah pujian, silahkan. Wahkum bima syi'ta fihi wahtakim. Oleh karena itu Al-Buaisiri memberikan pujian-pujian yang demikian tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengeluarkannya dari kedudukan dia sebagai rasul menjadi ilah pula. Sebagaimana orang Nasara mengangkat Isa bin Maryam. Dia mengatakan fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Dari kedermawananmu dunia dan segala isinya. Ya. Dan ilmumu adalah ilmu lauh wal qalam. Ilmu yang terdapat di dalam al-lauhul mahfuz. Ilmu takdir, al-qalam.
Ini dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda hadzal Buwaisiri. Nah, fa hadza batil. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan dengan pernyataan beliau, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, adalah permisalan, ya, sikap ghulu yang dikerjakan, yang diamalkan oleh orang-orang Nasara terhadap Nabi mereka. Maka kalian dilarang untuk bersikap itra secara umum. Maka larangan itu umum. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh." Aku ini seorang hamba. Hamba Allah, manusia. Maka hendaklah kalian mengatakan Abdullah wa rasuluh. Cukup kalian menyatakan bahwa aku ini adalah hamba Allah. Di samping itu pula saya adalah Rasulnya. Hamba Allah, agar kemudian kalian tidak ifrat, tidak berlebihan, mengangkat kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas sifat dia sebagai seorang hamba alaihi salatu wassalam. Dan juga jangan kita meremehkan, merendahkan kedudukan beliau, karena beliau adalah seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menempatkan kedudukan Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam pada tempatnya. Abdullah wa Rasul. Akhrajahu. Sebutkan bahwa hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Pentahqiq kitab ini hanya menyatakan bahwa hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari saja. Al-Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini. Wallahu a'lam. Ya. Al-Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini. Nah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Iyyakum wal ghulu." Jauhilah oleh kalian sikap al-ghulu, sikap ekstrim. Sikap berlebihan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, kebinasaan fid dunya wal akhirah. Ya. Dan yang lebih mengerikan adalah kebinasaan akhirah. Yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap al-ghulu. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lainnya dari hadis Ibnu Abbas. Asalnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sedang menunaikan ibadah haji bersama para sahabat. Nah, lalu tatkala ketika mereka hendak mengumpulkan kerikil, ya, di pagi hari, karena akan berangkat menuju tempat pelemparan jamrah, Jamratul Aqabah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada salah seorang sahabat, "Halumma ulqudli." Kemarilah, pungutlah untukku beberapa kerikil. Lalu kemudian dipungutlah beberapa kerikil untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak terlalu kecil, tidak pula terlalu besar. Kira-kira seperti biji kurma. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meletakkan pada tangannya. Kata beliau, "Na'am, fa bi amsali haula'i farmu." Beliau pegang itu kerikil itu. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Yang seperti inilah kalian melempar itu." Tatkala kalian tidak melempar jamrah, maka kalian melempar itu dengan batu yang sebesar ini. Ya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal ghulu." Jauhilah oleh kalian sikap al-ghulu, sikap ekstrim dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Fa innama halaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Binasanya orang-orang sebelum kalian
disebabkan karena sikap al-ghulu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam perkara pengambilan batu saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita peringatan agar tidak bersikap ghulu dalam hal bentuk apa? Besarnya batu. Jangan mengambil yang lebih besar daripada itu. Apalagi dengan keyakinan bahwa ini untuk melempar syaitan, ambil batu sebesar ini. Iya, kalau tidak kena kepala orang. Kalau kepala orang yang kena. Bahkan ada yang lempar dengan sendal, ya. Ada yang melempar dengan batu yang besar. Ada muharram. Nah, mereka menginginkan kebaikan, tapi tidak demikian caranya. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'ala al-yabasi. Maka ikhwan fillah azakumullah, walaupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berkenaan tentang kerikil yang akan dipungut untuk melempar al-jamarat, akan tetapi hadis ini umum, al-ghulu dalam berbagai hal. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan al-ghulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan sikap al-ghulu dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, dan dalam perkara yang lain. Perkara akidah, ya, seperti para mu'attil yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya para musyabbihah yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dalam perkara ibadah, seperti kaum Khawarij, kaum Mu'tazilah yang beranggapan bahwa sekedar meninggalkan kewajiban maka dia kafir dan telah keluar dari Islam, melakukan dosa besar maka dia kafir dan telah keluar dari Islam. Wal Mu'tazilah yaqulun manzila bainal manzilatain, hadza minal ghulu. Dalam perkara ibadah. Nah, dalam perkara muamalah, ya, sikap ghulu seperti yang dilakukan oleh orang-orang Sufiyah. Kata mereka bahwa yang wajib bagi setiap manusia, setiap muslim, mencukupkan diri dengan kebutuhan-kebutuhan yang wajib saja. Tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia. Dunia itu menyibukkan. Nah, cukup yang daruriyat saja. Tidak boleh lebih daripada itu. Ya. Atau menyatakan rumah itu harus terbatas. Seperti rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kecil, yang sempit, yang ketika sholat terpaksa harus di depannya Aisyah radhiyallahu anha. Dan mencukupkan diri harus demikian. Dan mengilzamkan manusia harus demikian. Hada la yufarriqun. Mereka tidak bisa membedakan mana perkara-perkara yang mubah, ya, mana perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kemudahan, keleluasaan. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan seorang itu kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan seorang itu memiliki harta yang banyak, akan tetapi yang diharamkan apabila harta tersebut melalaikan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menyimpangkan mereka dari jalan Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwan fillah azakumullah, al-iqtisad, bersikap sederhana, ini lebih baik apabila mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainal ghuluwi wat taqsir wa bainal ifrati wat tafrit. Tidak berlebih-lebihan, tidak pula menggampang-gampangkan. Ya. Baik dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah. Dalam ibadah seperti kaum Murji'ah yang terlalu menggampang-gampangkan, memudah-mudahkan. Orang meninggalkan, ya, seluruh amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap imannya sempurna menurut mereka. Atau dalam perkara muamalah, madhabul ibahiyat. Orang-orang membolehkan segala sesuatu, semuanya boleh. Berdagang dengan cara menipu, al-ghish wal khida' wal makr, silakan. Semuanya boleh. Menghalalkan segala sesuatu, ini juga diharamkan.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terbaik adalah awsatuha. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Wali Muslim an Ibnu Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, qalaha thalatha. Telah binasa orang-orang yang mutanatti', ta'ammuq fi syai', berlebih-lebihan, ya, menyusah-nyusahkan diri. Nah, seperti perbuatan orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu kalam yang tidak mendatangkan manfaat bagi mereka. Ya, berusaha mencari permasalahan-permasalahan yang belum terjadi. Ya, yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Maka ini takalluf. Dan ini larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ancaman kebinasaan secara umum pula. Tatkala seorang itu bersikap ekstrim, bersikap ghulu, tanattu' di dalam berbagai perkara, ini akan menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan wal-'iyadzu billah. Dan disebutkan dalam kitab Qurratul Uyun, Qurratul Uyunil Muwahhidin, dalam kitab Fathul Majid di sini disebutkan catatan kaki, penukilan dari kitab Qurratul Uyun, di mana beliau menjelaskan bentuk-bentuk al-ghulu yang terjadi pada zaman kita sekarang. Yang dengan sebab inilah yang menyebabkan penyimpangan, kufur billah, asyirku billah yang dialami oleh kaum jahiliyah terdahulu. Kata beliau dalam kitab Qurratul Uyunil Muwahhidin, فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير على صور الصالحين سلما إلى عبادتها. Maka jadilah patung-patung ini, tatkala mereka membentuk patung-patung tersebut dengan model dan gambar orang-orang yang saleh sebagai tangga untuk beribadah kepadanya. Wa kullu ma ubida min dunillah, dan setiap apa yang disembah dari selain Allah, min qabrin, au mashhadin, au sanamin, au taghutin, dari kuburan, ya, ataukah, ya, apa istilahnya, kawan, tempat yang sering didatangi, yang sering dikunjungi. Nah, ataukah berhala, ataukah taghut. Fal aslu fi ibadati huwal ghulu. Asal kenapa mereka itu sampai kepada tingkat penyembahan adalah sikap ekstrim. Ya, ini asal. Seorang ghulu terhadap jin, seorang ghulu terhadap seorang wali, seorang kiai. Maka ini merupakan sebab-sebab yang akan terus melangkah kepada tingkat asyirku billah, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta hajatnya kepada mereka dan berlindung diri dari berbagai kemudaratan kepada mereka. Sebabnya al-ghulu. Kama la yakhfa ala dzawil basair, sebagaimana yang tidak tersamarkan bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Kama jara li ahli Misr wa ghairihim, sebagaimana yang telah dialami oleh penduduk Mesir dan selain mereka. Fa inna a'zama alihatihim Ahmad al-Badawi, sesungguhnya Tuhan mereka yang paling mulia adalah seseorang yang disebut Ahmad al-Badawi. Wa huwa la yu'rafu lahu aslun wala fadlun wala ilm wala ibadah. Dalam keadaan tidak dikenal asalnya dari mana, keturunan dari mana, keutamannya apa, ilmunya apa, dan tidak dikenal pula ibadahnya. Wa ma'a hadza fasara a'zama alihatihim. Akan tetapi kok kenapa dia justru menjadi Tuhan mereka, sesembahan mereka yang paling besar, paling agung. Ma'annahu la yu'raf illa annahu dakhala al-masjid yawm al-jumu'ah fabala fi thumma kharaja wa lam yusalli. Padahal dia tidak dikenal kecuali kapan?
tatkala dia masuk ke dalam masjid pada hari Jumat, di dalam masjid dia kencing. Arabi, Badu. Ya, kencing di dalam masjid, lalu setelah dia kencing dia pun keluar dan tidak sholat Jumat. Ya. Ini kan perbuatan orang-orang tolol, orang-orang bodoh. Tapi apa anggapan mereka? Oh, ini wali. Sudah enggak sholat. Nah, ya. Wa dzakarahu As-Sakhawi an Abi Hayyan. Disebutkan oleh Sakhawi dari Abu Hayyan. Fa zayyana lahum syaitan ibadatah. Maka syaitan pun menghiasi ibadah pada dia. Fa taqadu annahu yatasarraf fil kaun. Akhirnya mereka pun meyakini bahwa Ahmad Al-Badawi ini punya pengaruh di alam ini. Ya. Bisa memberikan pengaruh. Wa yutfi'ul hariq, bisa memadamkan kebakaran. Ya. Jadi tidak heran kalau ada kebakaran, ya Badawi, ya Badawi. Nah, ya. Kalau bangkrut, ya Badawi, ya Badawi. Enggak punya uang, ya Badawi, ya Badawi. Tapi minta sama orang atas nama Ahmad Al-Badawi. Nah, kamu kalau enggak berikan saya, nanti saya doakan kamu, Ahmad Al-Badawi melaknat kamu nanti. Ya, mengadab kamu. Wa yunjil ghariq, dan menyelamatkan orang yang tenggelam. Nah, menyelamatkan orang yang tenggelam. Katakan kepada orang-orang yang mereka itu menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, ini selamatkan umatmu ini. Ya, kalian yang senang dengan menyembah kubur, kalian yang senang untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, selamatkan orang-orang binasa itu. Nah, ya, dengan berbagai kejadian, gempa, banjir, tsunami, dan lain sebagainya, selamatkan. Nah, jangankan itu. Ya. Mereka sendiri tidak bisa menyelamatkan. Ya. Mereka sudah mati, kuburannya nggak bisa dibawa lari. Maka ikhwani fiddin azakumullah, hakadha syaitan yuwaswis lahum. Wa sarafu lahul ilahiyya war-rububiyyah wa ilmal ghaib. Dan mereka mengarahkan kepada Al-Badawi ini ilahiyah, sebagai ilah, sebagai Rabb, sebagai yang mengerti tentang ilmu ghaib. Wa kanu ya'taqidun annahu yasma'uhum wa yastajibu lahum min ad-diyaril ba'idah. Dan mereka meyakini bahwa Ahmad Al-Badawi mendengarkan ucapan mereka dan mengabulkan permohonan mereka walaupun dari negara-negara yang jauh. Ya. Jadi mereka meyakini itu. Nah. Jadi walaupun mereka keluar dari Mesir mendapatkan kecelakaan ataukah mendapatkan satu kenikmatan, ya bersyukurnya ke Badawi. Nah. Wa fihim man yasjudu ala athbati hadratih. Di antara mereka bahkan ada yang sujud di hadapan Ahmad Al-Badawi. Dan dia ridha, tauhid. Wa kana ahlul Iraq wa man hawlahum ka ahli Oman ya'taqiduna fi Abdul Qadir Al-Jailani. Demikian pula penduduk Irak dan yang semisalnya dari penduduk Oman. Ya. Oman kalau nggak salah Urdun ya. Mereka meyakini tentang Abdul Qadir Al-Jailani. Kama yataqidu ahlu Misra fil Badawi. Seperti yang diyakini oleh penduduk Mesir pada Ahmad Al-Badawi. Jadi masing-masing punya syekh sendiri. Masing-masing punya kutub sendiri, ahlul aqtab. Ya. Nah. Jadi sebagian kaum sufi itu meyakini bahwa bumi ini sudah dikuasai masing-masing kutub. Kutub utara Syekh Fulan, kutub selatan Syekh Fulan, kutub timur, kutub barat Syekh Fulan. Ya. Nah. Ya'taqidun fi Abdul Qadir Jailani. Wa Abdul Qadir min mutaakhiril Hanabilah. Abdul Qadir Jailani termasuk dari kalangan mutaakhirin bermadhab Hambali. Walahu kitab Al-Ghunyah. Beliau punya kitab namanya Al-Ghunyah. Ya, wa ghairuhu mimman qablahu wa ba'dahu min al-Hanabilah afdalu minhu fil ilm wa zuhud. Dan selain Abdul Qadir Jailani, ya baik yang sebelumnya maupun yang setelahnya dari Hanabilah lebih afdal daripada Abdul Qadir Jailani dalam hal ilmu, dalam hal zuhud. Ya.
Nah, lakin fihi zuhdun wa ibadah. Akan tapi memang Abdul Qadir Jailani ini memiliki zuhud dan ibadah. Terkhusus pada kitab Al-Ghunyah. Ini ada mulahadzat dalam kitab tersebut. Makanya termasuk yang diperingatkan pula oleh para ulama. Kitab Al-Ghunyah. Jadi walaupun Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala beliau seorang alim. Nah, akan tetapi banyak dari kalangan manusia tertipu dengannya. Ya. Sering berbicara tentang permasalahan hati, al-khatarat. Sehingga disangka oleh orang ini kok setiap berbicara kok selalu benar gitu loh. Nah, sehingga mereka meyakini bahwa pada Abdul Qadir ini memiliki karamat. Wa futinu bihi a'zama fitnah. Dan akhirnya mereka pun terfitnah. Kama jara minar Rafidah ma ahlil bait. Seperti itu pula keadaannya Rafidah terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sababu dzalik al-ghulu. Sebabnya adalah al-ghulu. Da'wa anna lahu karamat. Menyatakan bahwa mereka punya karamah. Wa qad jaratil karamat lima huwa khairun minhu wa afdal. Padahal karamat itu sudah dialami terhadap orang-orang yang lebih afdal dari mereka. Kaba'dus sahabah wa tabi'in. Seperti sebagian sahabat dan tabi'in. Ya. Tapi mereka tidak melakukan itu terhadap para sahabat dan tabi'in. Wa hakadha halu ahli syirk ma'aman futinu bih. Wa a'zamu min hadha ibadatu ahli Syam li Ibn Arabi. Lebih-lebih daripada ini semua. Ibadahnya penduduk Syam terhadap Ibn Arabi. Bukan Ibnul Arabi. Alif lam. Tapi tanpa alif lam. Ibnu Arabi. Nah. Ya. Imam fi wahdatil wujud. Ya. Imamnya. Siapa itu ikhwan? Siti Jenar. Apa itu? Manunggaling. Kaula Gusti. Nah. Wa huwa imamu ahlil wahda. Alladhina hum akfaru ahlil ard wa aktsaru man ya'taqidu fi haula la fadlahu wa la din ka unasin bi Misr wa ghairi. Mana orang-orang ahlul wahdatil wujud ini mereka adalah orang yang paling kafir di muka bumi. Ya. Dan kebanyakan yang mereka meyakini hal ini tidak punya keutamaan, tidak punya agama. Sekedar seperti keadaan orang Nasara, berbuat dosa ada yang menebusnya. Berbuat dosa ada yang menebusnya. Nah, kebanyakan dari tarekat Sofiyah demikian. Kalau pengikutnya berbuat dosa gampang. Tinggal membayar sekian pada Pak Kiainya. Sudah ditebus dosanya. Nah, selesai. Berbuat dosa lagi. Wajara fi Najd qabla hadhihi ad-da'wa mithlu man ya'taqid. Nah, mithlu hadha juga pernah terjadi di Najd sebelum dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah seperti ini. Makanya orang-orang Sufiyah sangat benci kepada dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Kenapa? Karena dengan dakwah beliau hancur, berantakan mereka. Akidah mereka hancur, diasingkan dari As-Saudiyah. Walhamdulillah wa binikmatillah. Ya. Nah, tidak menyebar di Saudiyah. Bencinya mereka kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Wahabiyah kata mereka. Termasuk juga yang benci adalah kaum Syiah Rafidah. Karena terkenal Rafidah itu ubadul kubur, orang-orang menyembah kuburan. Ya. Wa fil Hijaz wal Yaman wa ghairiha min ibadati tawaghit wal ashjar wal ahjar wal qubur ma 'ammat bihil balwa. Demikian pula di Hijaz, di Yaman dan selainnya dari penyembahan terhadap para tauhid. Ya. Pohon-pohon, bebatuan, kuburan. Ya, yang semakin merisaukan. Nah. Ya, menyebar semakin banyak. Kaibadatihim lil jin wa talabihim lisyafaati minhum. Seperti ibadah mereka pada jin dan permintaan mereka syafaat dari mereka. Wal aslu fi dzalik al-ghulu tazyinu syayatin.
asalnya adalah sikap ghulu, ekstrim. Nah, tazyin asyayatin, hiasan manis dari para syaitan untuk menggiring mereka kepada ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hampir di setiap tempat ya kawan, bahkan hampir di setiap daerah masing-masing punya ya kiai sendiri. Masing-masing punya tagut sendiri yang mereka sembah. Nah, tabarruk. Ada yang masih hidup, ada yang sudah mati. Nah, coba di mana saja. Nah, di Ambon. Di Ambon di mana ya? Mana orang Ambon? Hah? Ada enggak? Di mana? Solo dan Jogja. Buton ada keraton. Buton ada keratonnya, ikhwan. Ini faedah. Kayak ini keratonnya. Ada kuburan? Disembah. Imamnya, kiainya siapa? Sultan nada. Rupanya ada sultan yang sempat singgah di Buton ini. Nah. Dan ada riwayat. Katanya Nabi Nuh terdampar perahunya di Buton ya. Perahunya Nabi Nuh terdampar di Buton. Nah. Atau Nabi Adam ketika diturunkan dari surga diturunkan di Buton. Nah. Di mana aja, kawan? Surabaya, wah, sumbernya. Nah. Hadits wala haraj. Ampel. Ya. Di mana lagi? Sulawesi, wah banyak betul. Poso. Poso ada ya, kawan? Kiai Taleh. Poso. Habib Taleh. Nah. Wa ghairuhu. Subhanallah. Di mana saja masing-masing punya kiai, ya, masing-masing punya taghut yang mereka bertabarruk. Nah, sampai kepada tingkat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu billahi minadh dhalal. Wa ila huna ikhwan. Wallahu a'lam bis-shawab. Fadhalu hafizakumullah.